Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun di dalam sosial media, dan itu merupakan media bagi kita untuk menjalin tali silaturahim sehingga kita bisa membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat ke depannya, semakin kokoh sesama umat Islam dan juga yang lain. Semoga hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang Asmaul Husna. Terlebih dahulu saya ingin menjelaskan tentang makna dari Asmaul Husna itu sendiri. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan baik, berjumlah 99 yang mencerminkan sifat-sifat kesempurnaannya. Jadi yang dimaksud dengan Asmaul Husna ialah nama-nama Allah yang paling baik dan juga yang paling indah, yang jumlahnya itu ialah 99 yang mencerminkan sifat-sifat kesempurnaannya. Mempelajari dan mengamalkan Asmaul Husna dapat mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita dengan mempelajari dan juga mengamalkan dari sifat-sifat Asmaul Husna, ya, dari nama-nama maksudnya, nama-nama Asmaul Husna, maka dapat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya misalkan Asmaul Husna Ar-Rahman yang Maha Pengasih dan juga Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Makanya kalau misalkan kita mengetahui tentang Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim, maka kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa mengamalkan sifat, menanamkan juga sifat di dalam diri kita Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang sesama manusia. Kalau misalkan kita sudah menanamkan kasih sayang terhadap orang lain, maka tentunya kita menjalin hubungan yang baik dengan Allah dan juga dengan sesama. Karena Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim itu sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Islam harus memiliki kasih sayang terhadap sesama. Dan juga di situ menumbuhkan rasa takut dan cinta kepadanya. Kita dengan mempelajari Asmaul Husna dan juga mengamalkannya, maka akan menumbuhkan rasa takut dan cinta kepadanya. Karena kita sudah mengetahui nama-nama Allah yang berjumlah 99, maka kita bisa mengenal dan juga kita bisa tahu tentang Asmaul Husna itu sendiri dan juga maknanya. Bukan hanya menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menumbuhkan rasa cinta kepadanya, serta mendapatkan pahala dan keberkahan. Dengan kita belajar tentang Asmaul Husna, dengan kita mengamalkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan mendapatkan pahala dan juga keberkahan dari kita mengamalkannya. Jadi itu pengertian dari Asmaul Husna. Terlebih secara detail, secara lebih rinci, maka saya akan menjelaskan lagi tentang pengertian Asmaul Husna itu sendiri. Secara bahasa,
Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab. Asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Secara istilah, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang paling baik, yang paling indah, dan mengandung sifat-sifat kesempurnaannya. Asmaul Husna itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebesaran dan keagungannya. Kebesaran Allah di situ bahwasanya menjelaskan kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita bahwa sanya yang menguasai dunia itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Jumlah Asmaul Husna sudah saya sebutkan tadi ialah 99 yang merupakan bilangan yang mempermudah untuk dihafal, dijaga, dan diamalkan. Asmaul Husna bisa kita hafal. Asmaul Husna bukan hanya dihafal, melainkan kita harus menjaga dan diamalkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Sehingga tercermin perbuatan-perbuatan yang baik kalau misalkan kita menanamkan dan mengamalkan dari Asmaul Husna itu sendiri. Manfaat mempelajari Asmaul Husna. Terdapat beberapa manfaat di antaranya yang kita bisa dapatkan jikalau kita mengamalkan Asmaul Husna. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Memahami dan menyebut nama-nama Allah dengan benar dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Dengan kita mempelajari nama-nama Allah yang benar, dengan benar dapat kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menumbuhkan akhlak mulia. Karena kita belajar tentang nama-nama Allah, kita sudah mengetahui, kita sudah menanamkan dan juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita mendapatkan akhlak yang paling baik dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Mempelajari sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna dapat mendorong seseorang untuk meneladaninya dalam berperilaku. Ya, jadi kita dengan belajar Asmaul Husna, maka Asmaul Husna itu diamalkan oleh kita sehingga menjadi perbuatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Manfaat mempelajari Asmaul Husna yang ketiga, mendapatkan pahala dan keberkahan. Untuk mencari pahala di dalam Islam memang sangat mudah. Kita belajar tentang Asmaul Husna sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan pahala di situ bisa dengan cara menghafal, memahami dan juga mengamalkan Asmaul Husna, dijanjikan pahala dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaat mempelajari Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu mendapatkan ketenangan hati. Dengan mengingat dan menyebut nama-nama Allah, hati menjadi lebih tenang dan tentram. Jikalau hati merasa gundah dan juga gelisah dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, maka salah satu kunci utama, salah satu syarat utama untuk menenangkan hati kita yaitu dengan cara menyebut nama-nama Allah atau dikenal dengan Asmaul Husna. Kemudian kita bisa mengamalkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari kita. Manfaat mempelajari Asmaul Husna yang selanjutnya memperoleh perlindungan dan juga pertolongan. Berdoa dengan menyebut Asmaul Husna diharapkan dapat mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali kalau misalkan kita belajar menghafal, mempelajari juga, memaknai, membaca maknanya juga dan juga memahami dan bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari mengenai Asmaul Husna.
Pentingnya memahami makna Asmaul Husna. Memahami makna Asmaul Husna sangat penting karena memperkuat iman. Memahami sifat-sifat Allah yang terkandung di dalam Asmaul Husna, di situ dapat memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Makanya di situ dengan kita belajar tentang Asmaul Husna di sini, iman kita menjadi lebih kuat. Yang kedua, mendorong berakhlak mulia. Dengan kita belajar tentang Asmaul Husna, maka kita bisa menciptakan perilaku yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pentingnya memahami makna Asmaul Husna, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita belajar tentang Asmaul Husna, maka kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu pentingnya kita belajar tentang Asmaul Husna. Kemudian saya ingin membacakan Asmaul Husna yang jumlahnya 99 dan juga maknanya. Asmaul Husna adalah 99 nama yang paling indah. 99 nama indah Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, Ar-Rahman, Maha Pengasih. Yang kedua, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Yang ketiga, Al-Malik, Maha Merajai. Yang keempat, Al-Quddus, Maha Suci. Yang kelima, As-Salam, Maha Memberi kesejahteraan. Yang keenam, Al-Mu'min, Maha Pemberi keamanan. Yang ketujuh, Al-Muhaimin, Maha Pemelihara. Yang kedelapan, Al-Aziz, Maha Perkasa. Yang kesembilan, Al-Jabbar, Maha Kuasa. Yang kesepuluh, Al-Mutakabbir, Maha memiliki kebesaran. Yang ke-11, Al-Khaliq, Maha Pencipta. Yang ke-12, Al-Bari, Maha melepaskan. Yang ke-13, Al-Musyawwir, Maha membentuk rupa. Yang ke-14, Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Yang selanjutnya, Al-Qahhar, Maha memaksa. Al-Wahhab, Maha pemberi karunia. Maha pemberi karunia. Al-Qahhar itu maha memaksa ya. Al-Wahhab, maha pemberi karunia. Ar-Razzaq, maha pemberi rezeki. Al-Fattah, maha pembuka rahmat. Al-Alim, maha mengetahui. Al-Qabid, maha menyempitkan. Al-Basit, maha melapangkan. Al-Khafid, maha merendahkan. Ar-Rafi, maha meninggikan. Al-Mu'iz, maha memuliakan. Al-Muzil, maha menghinakan. As-Sami, maha mendengar. Al-Bashir, maha melihat. Al-Hakam, maha mengadili. Al-Adil, maha adil. Al-Latif, maha lembut. Al-Khabir, maha mengetahui. Al-Halim, maha penyantun. Al-Azim, maha agung. Al-Ghafur, maha pengampun. Asy-Syakur, maha mensyukuri. Al-Ali, maha tinggi. Al-Ali, maha tinggi di sini ya. Al-Kabir, maha besar. Al-Hafiz, maha pemelihara. Al-Muqit, maha
pemberi kecukupan. Al-Hasib, maha pembuat perhitungan. Al-Jalil, maha luhur. Al-Karim, maha pemurah. Ar-Raqib, maha mengawasi. Al-Mujib, maha mengabulkan. Al-Wasi, maha luas. Al-Hakim, maha bijaksana. Al-Wadud, maha pengasih. Al-Majid, maha mulia. Al-Ba'its, maha membangkitkan. Asy-Syahid, maha menyaksikan. Al-Haq, maha benar. Al-Wakil, maha pemelihara. Al-Qawi, maha kuat. Al-Matin, maha kokoh. Al-Wali, maha melindungi. Al-Hamid, maha terpuji. Al-Muhsyi, maha penghitung. Al-Mubdi, maha memulai. Al-Mu'id, maha mengembalikan. Al-Muhyi, maha menghidupkan. Al-Mumit, maha mematikan. Al-Hayyu, maha hidup. Al-Qayyum, maha berdiri sendiri. Al-Wajid, maha penemu. Al-Majid, maha mulia. Al-Wahid, maha esa. Al-Ahad, maha tunggal. As-Somad, maha dibutuhkan. Al-Qadir, maha kuasa. Al-Muqtadir, maha berkuasa. Al-Muqaddim, maha mendahulukan. Al-Akhir, maha mengakhirkan. Al-Awwal, maha awal. Al-Akhir, maha akhir. Az-Zahir, maha nyata. Al-Batin, maha tersembunyi. Al-Wali, maha memerintah. Al-Muta'alli, maha tinggi. Al-Barru, maha penderma. Al-Barru, maha penderma. At-Tawwab, maha penerima taubat. Al-Muntakim, maha pemberi balasan. Al-Afu, maha pemaaf. Ar-Ra'uf, maha lembut. Malikul Mulk, maha penguasa kerajaan. Dzul Jalali wal Ikram, maha pemilik kebesaran dan kemuliaan. Al-Muqsit, maha adil. Itulah 99 Asmaul Husna yang jumlahnya ialah 99, dan dengan kita belajar tentang itu, maka berbagai macam kebaikan yang kita akan dapatkan jikalau kita bisa menghafal dan juga mengamalkan dari Asmaul Husna yang jumlahnya 99. Dalil yang berkaitan dengan Asmaul Husna sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hasyr ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir, lahul asmaul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Dialah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai asmaul husna, bertasbih kepadanya apa yang di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kalau misalkan kita membaca lagi mengenai tentang ayat ini, bahwasanya Allah itu sangat berkuasa di seluruh alam semesta, di seluruh alam semesta atau di dunia ini dan juga di akhirat. Dialah yang menciptakan kita. Dialah juga yang mengadakan. Dialah juga yang membentuk rupa, yang mempunyai asmaul husna, bertasbih semuanya yang ada di langit dan juga di bumi kepadanya, yang ada di langit dan juga di bumi kepadanya, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi
wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua, kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, kepada guru-guru kita semuanya, kepada kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga ini menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.